Ya, terima kasih, saudara moderator. Siapa namanya? Saya tadi lupa bertanya. Baik, ya baik, saudara moderator. Terima kasih. Em, yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bapak Gusman Siswandi, SH LLM PhD. Kemudian yang saya juga hormati Ketua Blitz dan tentu saja seluruh panitia seminar ini, Ketua Blitz Saudara Muhammad Pasha, dan tidak terkecuali para peserta kelas akademik yang telah hadir siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memungkinkan saya bertemu dengan kalian semuanya dan para hadirin di kelas akademik ini dengan tentu saja alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih telah mengundang saya untuk berbagi pengalaman di forum yang bagi saya sangat konstruktif ini. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan, diskusi kita selama kelas akademik ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, saya memberikan tajuk pada paparan saya siang ini dengan menuliskan filsafat hukum, suatu telaah paradigmatik. Tentu bukan tanpa maksud jika saya menambahkan suatu telaah paradigmatik. Sebelum saya sampai nanti kepada penjelasan mengapa telaahnya paradigmatik, lebih dulu saya ingin menyampaikan, dilanjut. Next. Ya, jadi filsafat itu pada dasarnya adalah suatu telaah yang sifatnya sedemikian rupa membawa kita untuk kembali memikirkan atau kembali melakukan refleksi yang sifatnya universal. Nah, apa yang dipikirkan filsafat adalah hidup sebagai keseluruhan pengalaman dan pengertian. Metode yang khas bagi suatu pemikiran filsafat ialah refleksi atau pengalaman-pengalaman dan pengertian-pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala yang universal. Oleh sebab itu, sifatnya yang universal ini menyebabkan objek filsafat tentu saja akan mencakup segala hal yang dialami oleh manusia. Memikirkan sesuatu hal secara filsafati ialah mencari arti yang sebenarnya dari hal dimaksud dengan memandangnya dari cakrawala yang paling luas. Tidak heran apabila saudara membaca buku, barangkali ada saja pendapat penulis yang mengatakan bahwa berpikir dalam filsafat atau memikirkan sesuatu hal secara filsafati itu seperti mata burung atau bird eye view, yaitu memandang dari cakrawala yang paling luas. Kalau saudara memahamkan bagaimana secara anatomi mata burung itu beda dengan mata manusia, dimensinya begitu luas dan sangat mungkin seperti burung hantu misalnya, dimensinya bisa sampai 180 derajat atau malah mungkin 360 derajat. Burung bahkan bisa terbang tinggi. Dari ketinggian sana dia melihat ke bawah jauh untuk kemudian dia segera menyerbu mangsanya dari ketinggian sana. Jadi berpikir berfilsafat adalah berpikir sangat tinggi untuk menuju sangat dalam dan kemudian dengan cakrawala yang luas seperti mata burung. Karena itu biasanya filsafat juga dilambangkan sebagai burung hantu. Selainnya manusia yang memegang jidatnya berpikir kenceng sekali untuk merenung dalam-dalam, merefleksi dalam-dalam tentang sesuatu hal. Nah, itu filsafat dalam refleksinya yang universal. Dilanjut. Next. Kalau kita bicara filsafat hukum dan juga filsafat, maka sebenarnya kita boleh mengatakan atau sebenarnya filsafat hukum itu lebih dipahami sebagai bagian dari filsafat, sebagai bagian dari ilmu hukum. Saya harus menjelaskan ini karena ada kata hukum bersama dengan kata filsafat. Filsafat hukum bisa dimanakan filsafat itu juga bidang tersendiri, hukum secara tersendiri. Lalu kalau kita bicara filsafat hukum, maka ini dipahami sebagai bagian dari filsafat. Jadi kalau ada pohon besar begitu,
pohon besarnya itu filsafat, bukan hukum. Filsafat hukum bukan bagian atau katakanlah cabang dari atau percabangan dari sebuah pohon ilmu hukum lalu bercabang filsafat, bukan begitu. Tapi ada pohon besar filsafat yang kemudian salah satu cabangnya, mungkin ranting, anak rantingnya adalah filsafat hukum itu sendiri. Dengan demikian sangat penting untuk memahamkan perbedaan atau katakanlah posisi dari filsafat dan juga ilmu. Saya rasa bolehlah saya mengoreksi sedikit apa namanya tadi moderator yang mengatakan ilmu filsafat hukum. Saya rasa itu menjadi tidak tepat karena atau kurang tepat atau tidak tepat, saya berani mengatakan tidak tepat untuk mahasiswa belajar bahwa kalau kita bicara filsafat ya filsafat, ilmu. Saudara akan melihat nanti pada bagaimana mereka berada di ranah yang berbeda, ranah filsafat, ranah ilmu, sehingga menyebutkan sebagai ilmu filsafat hukum menjadi tidak tepat. Ilmu hukum iya, filsafat hukum iya, tapi ilmu filsafat hukum menjadi begitu rupa tidak pas. Tapi nanti kita akan melihat mengapa seperti itu. Oke? Nah, jadi filsafat hukum dalam hal dia adalah bagian dari filsafat, itu diposisikan sebagai bagian dari filsafat tingkah laku, etika, atau moral, yang pada saat yang sama juga mengenai keadilan sekaligus mengenai ketidakadilan. Nah, karena tadi dikatakan filsafat hukum adalah bagian dari filsafat, maka kajian ilmiah di bidang filsafat hukum mengikuti kaidah yang berlaku di lingkungan filsafat. Ini perlu diperhatikan dari awal. Dengan demikian, kalau misalnya nanti melakukan penelitian yang di ranah filsafat atau dengan kajian filsafat, yang digunakan adalah metodologi penelitian filsafat. Dengan demikian, bukan ilmu hukum. Seperti itu, ini adalah taksonomi untuk melihat bagian dari pohon apa filsafat itu. Oke, dilanjut. Nah, ciri filsafat hukum itu adalah membahas permasalahan yang sifatnya umum, sehingga objek pembahasan filsafat hukum adalah bagian yang umum dari hukum. Kesimpulan-kesimpulan filsafat hukum dengan demikian berlaku umum bagi setiap hukum. Ini berarti filsafat hukum bukan semata-mata mengenai hukum Belanda, hukum Romawi, bukan pula tentang hukum pidana atau hukum perdata saja, melainkan berkenaan dengan hukum seluruhnya. Kesimpulan yang bersifat umum. Saya rasa ini juga mulai harus dipahami kalau kita belajar hukum, agar saudara mengerti bahwa belajar filsafat itu hukum saja. Tidak berkenaan dengan hukum ini atau hukum itu, hukum Belanda atau Romawi, atau hukum pidana atau perdata. Jadi bicara tentang hukum pada umumnya. Baik, dilanjut. Nah, mungkin sebagian dari komunitas atau mungkin sebagai bagian dari komunitas akademik, tidak sedikit di antara kita yang tidak menyadari adanya dua pasang disparitas yang sepertinya tidak bisa teratasi dan bahkan juga tidak terjembatani. Pertama-tama yang sering kita dengar adalah antara atau ada celah antara teori dan praktek. Yang kedua adalah ada jarak antara filsafat dan ilmu. Kalau kita dengar ada celah antara teori dan praktek, itu biasanya juga kita sering mendengar kalau orang mengatakan bisa teori, nggak bisa praktek. Mahasiswa suka banyak berteori, tapi prakteknya mana? Begitu. Lalu orang suka juga mengatakan bahwa para sarjana lulusan perguruan tinggi tidak siap pakai. Mereka sedang berpikir bahwa di universitas mereka hanya belajar teori, dan kemudian tidak mengerti prakteknya. Akibatnya ketika mereka harus terjun ke masyarakat, dikatakan lulusan itu tidak siap pakai. Atau mungkin orang mengatakan bahwa teori dan praktek itu seperti suami istri pisah ranjang, begitu. Sadar itu ada hubungan, suami istri mesti hubungan ya. Tetapi kok pisah ranjang begitu? Mereka susah sekali untuk melihat relasinya. Yang mereka lihat justru kesenjangan atau celah di antara teori dan praktek. Demikian juga yang terjadi di antara filsafat dan ilmu, jika keduanya terlihat ada jarak begitu.
Nah, acap kali kita menghadapi kenyataan betapa teori itu seolah-olah jauh dari praktek, atau sebaliknya, filsafat terpisah dari ilmu, atau praktek terjauhkan dari teori, dan ilmu jauh dari filsafat. Nah, ternyata bila kedua pasang disparitas itu dipadukan, disuperimpose begitu, dan ditautkan, barulah akan terkuak bahwa ternyata teori itu menjembatani filsafat dan ilmu. Sementara ilmu mempertemukan teori dan praktek. Seperti paparan yang bisa saudara lihat di slide ini. Ada filsafat, teori, ilmu, praktek. Filsafat dan ilmu dijembatani oleh teori, sementara teori dan praktek dijembatani oleh ilmu. Kalau tadi orang mengatakan bisa berteori, tidak bisa praktek, kan dia melupakan ilmunya. Tidak bisa kalau dari teori langsung ke praktek, dia harus dijembatani dulu dengan ilmu. Dan bila mana perlu dicantolkan kepada filsafatnya. Jadilah rangkaian filsafat, teori, ilmu, dan juga praktek dalam satu gambaran superimpose seperti ini. Dengan demikian, ini menjelaskan sebenarnya tidak ada jarak di antara mereka. Tetapi mereka berada pada situasi yang begitu rupa justru berurutan seperti ini. Oke, dilanjut. Nah, keempat ranah inilah yang yakni filsafat dalam makna sempit. Saya boleh mengatakan dalam makna sempit, nanti kita akan melihat karena dia akan membahas ontologi atau hakikat dari sesuatu atau realitas dari sesuatu. Jadi filsafat dalam makna sempit, lalu kemudian ada teori, ilmu, dan praktek yang kemudian menjadi paduan yang mengalir utuh. Dan ini adalah buah dari superimposing, dua pasang disparitas yang tadi kita sampaikan. Jadi, bila filsafat dimaknai secara luas, maka ia akan mencakup keempat ranah ini. Saya ingin membawa saudara kepada pemahaman filosofi yang adalah ilmu dasar bagi kehidupan manusia itu. Dan kalau kita bicara filosofi atau filsafat dalam makna luas, kita menyebutnya dalam bahasa Inggris sebagai philosophy of law, itu dibedakan dari legal philosophy. Karena legal philosophy itu adalah filsafat dalam makna sempit yang akan membahas hakikat atau ontologi dari realitas atau sesuatu itu. Nah, dalam maknanya yang luas, maka filsafat hukum atau philosophy of law itu akan mencakup bukan hanya filsafat dalam arti sempit, tapi juga teori, ilmu, dan praktek. Ini philosophy of law, filsafat dalam makna luas. Ada di dalamnya filsafat makna sempit, teori, ilmu, dan juga praktek. Oke, nah coba dilanjut. Sekarang saya ingin mencoba menjelaskan mengapa tadi saya sampaikan di awal, judul dari kuliah ini adalah filsafat hukum, suatu telaah paradigmatik. Nah, melalui gambar ini saya ingin menunjukkan adanya kaitan antara filsafat dengan landasan berpikir baru, yaitu ketika konteksnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Saya ingin memulai dengan lingkar yang pertama, yaitu lingkar yang menjelaskan bahwa di dalam hidup ini akan selalu ada perubahan. Kalau terjadi perubahan, itu dalam kehidupan akan membawa serta perubahan di dalam kebutuhan. Nah, perubahan kebutuhan tentu saja akan menuntut pemenuhannya atau ada tuntutan pemenuhan kebutuhan. Bersamaan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan, itu dibarengi atau disertai dengan keingintahuan. Itu pasti karena manusia berpikir. Nah, dalam hal atau dalam rangka memenuhi kebutuhan itulah manusia bersama dengan keingintahuannya tadi mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sini saya bicara ilmu. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, saudara tentu bisa memberi saya contoh atau bisa mencari contoh banyak tentang ilmu pengetahuan dan barangkali saudara bisa menyebut ilmu kedokteran misalnya, ilmu komunikasi, atau ilmu transportasi, dan seterusnya. Sekarang ini misalnya dalam kebutuhan manusia memerangi pandemik COVID-19, mereka memerlukan atau untuk memenuhi kebutuhan itu mereka dengan segala keingintahuan dan dengan segala daya upaya pikirannya
mengembangkan ilmu kedokteran dan mencoba menemukan paling tidak vaksin kalau obatnya belum. Tapi ini semua adalah upaya manusia melalui ilmu kedokteran untuk memenuhi kebutuhan ketika hidup berubah, yaitu dengan hadirnya pandemik atau COVID-19. Ketika saudara memerlukan komunikasi lebih baik, ini internet memungkinkan kita berjumpa dengan berbagai teman di belahan tempat di Jawa ini atau di luar Jawa barangkali, tapi setidaknya kita berjumpa dalam satu kotak kecil yang namanya komputer melalui sistem yang namanya internet itu, dan ini adalah perkembangan yang luar biasa dari dunia komunikasi. Tanpa ini barangkali saya tidak akan bisa menjumpai Anda dengan mudah dalam waktu yang sama. Nah, jadi ini adalah upaya manusia di dalam rangka memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Dulu namanya handphone, sekarang tidak lagi handphone tapi smartphone. Melalui gadget yang kecil ini semuanya bisa dijangkau. Apa yang terjadi di Afghanistan sekarang bisa dilihat sekarang real time. Jadi tidak ada kata yang tertunda. Mahasiswa tidak usah berkilas, saya tidak punya buku, Anda selalu bisa mengakses e-book lewat handphonemu, smartphonemu yang kecil itu. Ini menunjukkan betapa yang namanya ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat. Ada pertanyaan, kenapa perkembangannya begitu pesat? Karena semuanya itu adalah kasat mata. Saya ingin mengatakan bahwa jika kita bicara ilmu pengetahuan, apapun ilmu itu, dia berada di ranah yang konkret. Karena itu dengan cepat dia berkembang. Manusia melihatnya, lalu mengolah pikirkannya, membuat riset ke sana kemari, lalu kemudian dia bisa mengembangkannya dengan lebih cepat. Mari kita bandingkan dengan filsafat. Kalau kita melihat ke dunia filsafat, dalam hal ini termasuk filsafat hukum, maka saya boleh mengatakan bahwa perkembangan dalam dunia filsafat, termasuk filsafat hukum, tidak sepesat pengembangan ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena filsafat ada di ranah yang abstrak. Saya bersyukur saudara melalui Blitz berani dan dengan gembira membuka ruang konstruktif ini untuk berdiskusi dengan teman-teman dalam dunia filsafat dengan tajuk filsafat hukum. Luar biasa karena biasanya mereka malas belajar filsafat hukum. Saya tahu saja mahasiswa karena saya mengajar filsafat hukum dan kalau itu bukan mata kuliah wajib, kira-kira pasti nggak akan dipilih oleh mahasiswa. Mahasiswa akan lebih suka memilih yang lain karena belajar filsafat boro-boro mereka melihatnya dengan sebelah mata karena mereka berpikir belajar filsafat itu mengawang-awang, berada di angkasa. Masih untung loh, kadang-kadang mereka bilang, aduh jangan deh nanti kita jadi gemblung belajar filsafat begitu, karena bingung. Mengapa? Lebih karena ini adalah abstrak, menuntut abstraksi. Bandingkan dengan ilmu yang bisa dilihat mata. Dengan demikian kalau tadi kita ingat ada superimposing antara filsafat, teori, ilmu, dan praktek, saya boleh mengatakan bahwa ilmu dan praktek berada di ranah yang konkret, sementara teori dan filsafat berada di ranahnya yang abstrak. Dari itu menjejerkan ilmu filsafat menjadi tidak tepat. Karena ilmu berada di ranah konkret, filsafat berada di ranah abstrak bersama-sama dengan teori. Nah, jadi demikianlah ketika pengembangan ilmu yang kasat mata itu luar biasa cepat dan pesat begitu, tidak demikian halnya dengan di dunia filsafat. Secara sederhana barangkali saudara akan bisa melihat kalau saya tanya filsafat, kebanyakan mahasiswa itu diam karena dia tidak bisa menunjukkan mana perkembangan yang bisa terlihat seperti kemajuan teknologi atau kemajuan dunia kedokteran dengan alat-alatnya yang canggih, dengan smartphone yang makin canggih, speknya yang luar biasa. Tapi tidak filsafat. Bahkan ketika saya meminta, sudahlah tokoh saja yang kira-kira Anda temui di era yang baru ini. Mereka tetap kesulitan. Lalu ujungnya adalah mereka menyebut nama-nama seperti Aristoteles atau Plato, Socrates. Tentu itu tidak salah sama sekali. Itu betul. Tetapi yang dia sebutkan itu adalah tokoh-tokoh yang hidup ketika sekian ratus tahun sebelum Masehi. Jadi kira-kira kalau ditanya ilmu pengetahuan, dia bisa maju sangat pesat. Begitu filsafat, dia mundurnya jauh sekali. Sampai 500-an, sekian ratusan tahun sebelum Masehi. Enggak ada yang salah dengan itu. Tetapi ini menunjukkan seolah-olah filsafat itu tidak berkembang secepat, sepesat ilmu pengetahuan. Atau bolehlah saya mengatakan filsafat itu seperti jalan di tempat. Atau pakai bahasa mahasiswa, kurang move on begitu. Nah, ini juga bisa terlihat ketika saudara misalnya browsing di library atau perpustakaan atau mungkin toko buku.
Saudara akan melihat buku-buku dengan judul filsafat hukum, pada intinya, tentu saja pernak-perniknya macam-macam, tapi pada intinya mereka akan memaparkan hal-hal yang berkenaan dengan aliran filsafat hukum. Aliran filsafat hukum dalam segala versi dan pernak-perniknya. Tapi the essence of the book, inti dari buku itu adalah berkenaan dengan aliran. Tidak ada yang salah. Belajar filsafat hukum atau berbicara tentang filsafat hukum adalah identik dengan aliran, itu oke saja. Itu betul saja, tidak ada masalah. Tapi ingat ya, yang punya aliran itu adalah filsafat hukum, bukan yang lain-lain. Jadi kalau Anda bicara aliran, Anda berada di ranah filsafat, karena yang punya aliran adalah filsafat hukum. Mudahnya seperti itu. Dengan demikian, kalau dikatakan belajar filsafat adalah identik dengan belajar aliran, tidak ada masalahnya. Itu semuanya betul. Tetapi kalau kita belajar aliran, dan kalau kita memahami bahwa aliran itu jumlahnya adalah tidak terhingga, yang ada di dunia ini, akan sangat repot mengajar filsafat hukum dan belajar filsafat hukum. Karena Anda harus belajar seluruh aliran yang ada di muka bumi ini. Bila setiap pikiran manusia dan setiap aliran itu adalah filsafat hukum dalam aliran filsafat hukum, dan jumlahnya adalah 1 miliar, saudara akan harus membaca 1 miliar aliran filsafat hukum yang ada di muka bumi ini. Pasti tidak akan pernah sampai, karena filsafat hukum disampaikan atau diajarkan hanya dalam 1 semester. Itu saja dengan catatan kalau mahasiswa tidak mengulang. Kalau mengulang bisa-bisa 2 semester atau 3 semester begitu. Tapi intinya, saya ingin mengatakan bahwa bicara pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak filsafat tidak sepesat pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan kita cenderung melihat ada stagnasi di situ. Nah, untuk melakukan untuk mengatasi itu, saya dalam kapasitas saya sebagai guru besar filsafat hukum, saya mengadopsi yang namanya paradigma ke dalam filsafat hukum. Paradigma ini saya adopsi dengan seluruh tanggung jawab saya secara ilmiah, secara moral, bahkan secara ilahiyah. Saya dalam perenungan saya yang panjang, dalam penelitian dan bacaan-bacaan buku saya yang panjang, saya mengadopsi paradigma ini agar dia bisa berperan seperti menginputkan darah segar ke dalam dunia filsafat, dalam dunia filsafat hukum, agar terjadi peremajaan kembali. Ada rejuvenation. Mereka tidak stuck lagi. Oke, kita masih akan belajar sebagai basicnya adalah aliran filsafat hukum. Namun ketika darah segar disuntikan melalui paradigma itu, kita akan membuatnya bergairah kembali. To rejuvenate apa-apa aliran-aliran yang selama ini ada di filsafat hukum. Kita tidak akan lagi bicara hanya si A, alirannya A, pemahaman hukumnya A. Selesai. Mudah-mudahan melalui paradigma kita segera akan bisa membuka kolom lebih lebar lagi dengan menyebutkan si A, alirannya A, pemahaman hukumnya A, paradigmanya A, ontologinya A, epistemologinya A, metodologinya A, ranahnya A. Semacam itu. Saya rasa perbincangan ini akan jauh lebih menarik daripada sekedar si A, alirannya A, pendapat hukumnya A. Itu dengan mudah bisa dibaca, dan semakin saudara banyak baca aliran, semakin banyak juga koleksi aliran. Tetapi sekarang, kalau jumlahnya adalah countless, atau tidak bisa dihitung, ibarat bintang di tebaran langit malam, saudara bukan hanya akan bingung karena banyaknya, tapi bisa saja kita seperti tersesat masuk ke dalam berantara aliran yang tidak bertepi. Saudara bisa masuk, tidak bisa keluar. Mudah-mudahan paradigmanya akan menuntun para mahasiswa dan semuanya yang belajar filsafat hukum agar mereka bisa masuk, bisa kembali, karena mereka tahu betul saya berada di bintang ini yang bersama gugus yang lain jatuh di paradigma A. Atau pada kelompok yang lain lagi, pada gugus yang lain lagi jatuh pada paradigma B. Nah, nanti bersamaan dengan itu, saudara akan mengenal, karena di dunia ini ada beberapa paradigma besar, maka konsep hukum atau pemahaman hukum pun pada akhirnya dengan telah paradigmatik ini menjadi tidak tunggal. Tapi hukum paling tidak konsepnya akan sebanyak paradigma yang ada. Kalau kita bicara strength-nya melalui aliran yang besar, maka itu akan menjadi lebih luas lagi. Tapi setidaknya, saudara tidak hanya berkenalan dengan pemahaman hukum yang hanya satu. Ya, toh? Karena kalau saya nanti ini misalnya saya bertanya, apakah hukum itu, sebagai seorang mahasiswa fakultas hukum, saya bertanya sebenarnya apa sih hukum itu? Nah, saya hampir yakin kalau jawabannya akan berkisar-kisar kepada
jawaban yang akan berada di paradigma satu saja. Nggak ada yang salah dengan itu, tetapi paradigma akan memperkenalkan saudara tentang bagaimana pemahaman hukum dalam paradigma yang lain, dalam konsep yang lain. Sehingga saudara tidak memahamkan hukum dalam konsepnya yang tunggal. Nah, jadi sekali lagi, saya mengadopsi paradigma ke dalam filsafat hukum untuk melakukan rejuvenation agar mereka tidak terjadi stagnation, agar mereka move on, agar mereka tidak terjebak seperti Alice in Wonderland yang biasa saudara lihat, ya. Nah, jadi paradigma ini adalah juga filsafat, namun dia tidak filsafat biasa. Dia adalah filsafat payung, an overarching philosophical system, dan ini nanti akan memayungi berbagai konsep, aliran, teori dalam hukum, dalam ilmu hukum, dalam teori hukum. Tapi intinya dia adalah juga filsafat, tapi filsafat payung atau filsafat yang memayungi baik aliran maupun teori hukum. Oke, dilanjut. Nah, next. Nah, di sini kelihatan bahwa saya mengatakan jadi perlu dipahami atau bila direnungkan, sejatinya paradigma itu bukan aliran pemikiran baru, bukan teori baru, bukan ilmu baru, bukan teknik baru. Tetapi paradigma adalah landasan berpikir baru, berupa kerangka pemikiran baru. Seperti itu. Lanjut. Nah, kalau saudara banyak membaca buku, saudara browsing, maka paradigma, kalau kita telusuri secara semantik, dia pertama kali diperkenalkan dalam sains, saya menyebut sains atau science sebagai kata dalam sains ya, itu dikemukakan oleh seorang teoritisi fisika yang bernama Thomas Kuhn pada tahun 62 dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Saudara akan bisa membacanya, walaupun nanti saudara akan dibuat sedikit bingung, karena Kuhn dalam bukunya yang tipis dan tidak pernah direvisi itu, menyampaikan setidaknya 21 definisi tentang paradigma. Jadi, kalau Kuhn kemudian juga bingung sendiri dan akhirnya dia tidak melakukan apa-apa terhadap buku kecil itu, jangankan kita. Apa itu paradigma? Itu dipahamkan dengan begitu banyaknya oleh Kuhn. Tapi, apa yang disampaikan Kuhn, itu memang membingungkan, tetapi pada tahun itu Kuhn sudah menggebrak dunia ilmu pengetahuan, lalu memperkenalkan paradigma ke dalamnya, dan itu sudah men-trigger para penulis, banyak penulis untuk setelah tahun 62 itu menulis. Tentu banyak, kalau kita mau melihat galornya, ada Chalmers, ada Gregory, ada Patton, ada Newman, ada Sarantakos, ada Guba and Lincoln, ada Denson and Lincoln, dan seterusnya. Itu mereka menulis tentang paradigma dalam masing-masing pemahamannya. Nah, ini saya perlu sampaikan karena kalau kita melihat katanya secara kata, itu dia diturunkan dari kata campuran atau amalgamasi dalam bahasa Yunani. Jadi kalau secara kata sudah ada, yaitu paradigma. Para di sebelah, di sisi, di tepi, sementara deknunai itu adalah melihat atau menunjukkan, tapi dikenalkan dalam dunia ilmu itu baru tahun 62. Kalau secara kata dia berasal dari Yunani dalam kata paradigma itu, tapi secara ilmiah dia dikenalkan oleh Thomas Kuhn melalui buku The Structure of Scientific Revolution. Ini sedikit saja, nanti saudara boleh mengembangkan dengan membacanya lagi. Dilanjut. Nah, next. Saya ingin lebih dulu membawa saudara kepada adanya pengertian umum paradigma yang bisa dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pengertian pertama, itu adalah pengertian yang lebih mengedepankan makna luas dan mencakup dari paradigma. Di titik ini, paradigma bisa disejajarkan dengan matriks disiplin atau bidang ilmu, dan kemudian dia ini cenderung bersifat merengkuh semua komitmen bersama yang berlaku di dalam suatu masyarakat ilmiah. Jadi ada komitmen dalam masyarakat ilmiah itu oleh pengertian yang luas akan direngkuh. Kalau dia merengkuh, maka artinya nanti dari komitmen yang banyak tadi, dari bintang yang banyak tadi, akan hanya ada beberapa kelompok. Karena bintang ini, itu direngkuh. Dalam gugus, itu direngkuh. Dalam gugus yang lain lagi, dalam kelompok yang lain lagi. Lalu kemudian, ini akan hanya ada beberapa kelompok besar
akan hanya ada beberapa paradigma besar yang diakui untuk dipilih dianut sebagai salah satunya. Ini perlu dipahami karena nanti saudara akan melihat pada kebalikannya, yaitu pada pengertian yang kedua. Next. Pada pengertian yang kedua, ini adalah pengertian yang melihat paradigma itu secara lebih sempit dan cenderung bukan merengkuh seperti yang pertama, tapi mengisolasi komitmen tertentu yang dianggap penting dalam masyarakat ilmiah. Nah, dia cenderung merujuk pada paradigma sebagai bukan disciplinary matrix, tetapi sebagai eksemplar atau percontohan. Nah, pemahaman kedua ini bisa dianggap sebagai bagian atau subset dari pengertian pertama. Jadi kalau yang kedua ini adalah subset, yang kedua itu adalah summation of the parts, jadi adalah kumpulan dari subset-subset itu. Nah, karena setiap kali ada pemikiran atau pemahaman setiap pemikiran adalah subset, maka bisa jadi yang dikatakan paradigma itu adalah cara pandang atau aliran atau isme yang jumlahnya bisa sebanyak manusia yang berpikir tadi. Nanti kalau membaca buku, kalau ada yang menganggap aliran itu adalah paradigma itu sendiri, maka berarti ini pada pengertian yang kedua. Dengan demikian, kan aliran jumlahnya banyak, maka paradigma juga banyak, sejumlah yang manusia yang berpikir dalam aliran-aliran itu. Tapi kalau yang pertama tidak. Aliran itu akan direngkuh menjadi kelompok, satu, yang aliran yang lain dalam kelompok yang lain lagi, sedemikian rupa sehingga hanya akan ada beberapa kelompok saja yang mencakup banyak aliran tadi. Dalam paradigma, paling banter akan hanya ada 5 paradigma utama yang ada di dunia ini setelah merengkuh banyak aliran tadi. Jadi dilihat ya, karena kalau aliran itu berarti paradigma identik dengan aliran. Jumlahnya bisa sejumlah manusia yang berpikir. Kalau manusianya semiliar, paradigmanya semiliar. Karena dia identik dengan aliran. Tapi kalau yang tadi direngkuh dulu, deteksi dulu. Ini, oh ini dalam paradigma 1. Itu, oh ini dalam paradigma 2. Lalu akan hanya ada 5 paradigma besar dalam dunia ini. Begitu. Lanjut. Nah, adalah Kuba dan Lincoln yang pertama-tama menggagas pemahaman paradigma melalui pertanyaan ontologis, epistemologis, dan metodologis. Dan kemudian gagasan ini dikembangkan lebih jauh oleh Vettel dan melalui penambahan pertanyaan metoda. Lalu genaplah jadinya wujud paradigma mulai dari ontologi hingga ke metodanya. Saudara bisa melihat di tayangan ada pertanyaan tentang ontologis, yaitu pertanyaan bagaimana sifat dan ciri realitas. Ada pertanyaan tentang epistemologi, yaitu pertanyaan tentang bagaimana relasi penelaah dengan realitas. Dan pertanyaan metodologi, yaitu tentang bagaimana realitas dapat diketahui lebih jauh. Dan akhirnya pada metoda, karena sebenarnya dalam pertanyaan utama yang mengatasi lahirnya sebuah paradigma itu adalah dengan 4 paradigma ini. Yaitu metode adalah bagaimana cara menerapkan pengetahuan tersebut. Nah, ini adalah yang membangun paradigma itu dengan sebenarnya dikatakan bahwa paradigma adalah meliputi bukan hanya ontologi, tapi juga epistemologi, metodologi, dan metoda. Ini nanti yang akan membuat kita memahami mengapa kemudian ada filsafat dalam makna luas. Karena ontologi itu adalah filsafat dalam makna sempit. Ketika orang belajar ontologi dan bertanya tentang bagaimana sifat dan ciri realitas, dia sedang mempertanyakan dari hakikat sesuatu. Kalau Anda bertanya tentang apakah hakikat hukum, ini adalah pertanyaan ontologis. Hanya ontologis. Tapi berikutnya kita mengenali ada epistemologi, metodologi, metoda. Dan kita akan lihat bagaimana ekivalensi dengan baik filsafat, teori, ilmu maupun praktek. Nah, jadi inilah yang dikatakan sebagai wujud paradigma melalui pertanyaan ontologi hingga ke pertanyaan metoda. Lanjut. Nah, demikianlah bila filsafat dalam makna luas dipertemukan dengan gagasan paradigma, sebagaimana saya tuangkan dalam slide sebelumnya tadi, maka bisa dilihat adanya one-on-one equivalence di antara keduanya. Ada pertautan satu-satu. Nah, kita akan melihat filsafat makna luas itu adalah ekivalen dengan paradigma. Dan atau dalam filsafat makna luas,
di satu sisi dan ada paradigma di sisi yang lain. Kita coba lihat tautan satu-satunya. Filsafat makna sempit yang ada di dalam filsafat makna luas itu ekivalen dengan ontologi. Sementara teori itu ekivalen dengan epistemologi, ilmu ekivalen dengan metodologi, dan praktek ekivalen dengan metode. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah keempat ranah ini, saya mengatakan ini ranah, jadi ada ranah teori, ada ranah ilmu, ada ranah praktek, ada ranah filsafat. Saudara yang tadi bicara ilmu, berada di ranah ilmu, cukup jauh dari ranah filsafat. Karena ilmu punya ranahnya sendiri, filsafat juga punya ranahnya sendiri. Demikian pula teori dan praktek. Sehingga mengatakan ilmu filsafat menjadi merancukan atau kemudian menjadikan satu ilmu dan filsafat. Tidak mungkin karena mereka berada di ranah yang berbeda. Jadi kita melihat ada ranah filsafat, berpikir pada ranah filsafat itu tidak sama dengan ranah teori, ranah ilmu maupun ranah praktek. Oke. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah keempat ranah ini tidak dapat dikatakan bahwa yang lebih atas, misalnya saja filsafat, itu yang nomor satu yaitu filsafat itu lebih tinggi dari yang lain, misalnya teori, ilmu atau praktek. Atau yang satu lebih tidak utama dari yang lain. Misalnya bicara teori lebih utama dari praktek, atau filsafat lebih utama dari ilmu, enggak begitu. Mereka berada pada ranahnya masing-masing. Nah, yang bisa dijelaskan adalah bukan mereka yang satu lebih tinggi dari yang lain, atau yang lain lebih utama dari yang satu dan sebaliknya, tetapi ke arah bawah, ranahnya cenderung empirical. Sedangkan ke atas, itu merupakan conjectural. Conjectural itu adalah spekulasi atau spekulatif. Nah, saya ingatkan berfilsafat selain tadi reflektif di awal pertama, berpikir berfilsafat itu juga berpikir spekulatif. Berpikir spekulatif tidak berarti kemudian berspekulasi lalu kemudian gambling dan untung-untungan, tetapi spekulatif dalam makna filsafat adalah spekulatif yang prediktif. Selainnya nanti filsafat juga berpikir kritis, termasuk berpikir radikal. Karena radix artinya akar, maka sebenarnya berpikir radikal itu berpikir secara filsafati dalam makna mendalam sampai pada akarnya. Pada konteks filsafat, berpikir radikal itu baik karena dia akan berpikir sampai ke akar-akarnya. Tapi jangan dimanakan yang lainnya atau jangan diarahkan kepada yang tidak-tidak karena kita berada pada konteks filsafat yang juga berpikir secara radikal. Seorang yang berpikir filsafati itu radikal karena dia akan berpikir sedalam-dalamnya sampai seakar-akarnya, bukan hanya superficial atau yang kelihatan mata saja. Begitu maksudnya. Oke, bisa dilanjut? Nah, demikianlah hukum itu merupakan salah satu dari sedikit bidang yang menurut saya itu dikaruniai luxury atau kemewahan. Kemewahan apa dalam hal ini adalah kemewahan kajian filsafat yang berupa filsafat hukum dengan makna luasnya tadi. Atau pakai bahasa lain itu philosophy of law. Yang mencakup atau katakanlah makna luas itu gambar besarnya mencakup ini filsafat hukum. Jadi ini filsafat philosophy of law itu mencakup filsafat hukum atau legal philosophy. Di dalam philosophy of law atau makna luas filsafat hukum tercakup filsafat hukum makna sempit atau legal philosophy, teori hukum, ilmu hukum, praktek hukum. Di sebelah kanannya saudara bisa membaca misalnya filsafat hukum itu menelaah hakikat hukum, termasuk nilai asas norma dan norma hukum. Teori hukum itu menjelaskan atau memahami hukum, sementara ilmu hukum itu membangun pengetahuan hukum yang sistematis berikut permasalahannya, sedangkan praktek hukum menyelesaikan permasalahan, termasuk menyusun, melaksanakan, dan menegakkan hukum. Nah, saya katakan filsafat hukum atau bidang hukum itu adalah sesuatu yang luxury karena tidak semua bidang itu mempunyai paket lengkap seperti hukum ini. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara di bidang hukum, kita nggak hanya punya filsafat hukum loh, kita juga tidak hanya punya ilmu hukum, tapi kita punya semuanya dari legal practice, praktek hukum, legal science, ilmu hukum, legal theory atau teori hukum, dan legal philosophy dan filsafat hukum. Nah, keempat-empatnya inilah yang dikatakan filsafat hukum makna luas, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan philosophy of law, yang dibedakan dari legal philosophy. Sampai di sini,
Kalau saya bertanya kepada saudara, mana lebih luas? Filsafat hukum dalam arti legal philosophy atau philosophy of law? Yang adalah paradigma itu tadi di depan. Lebih luas paradigma ya, karena paradigma itu mencakup bukan hanya filsafat hukum, yaitu ontologi, tapi juga teori hukum, ilmu hukum, dan praktek hukum. Seperti itu. Jangan bingung ya, pelan-pelan saja, jadi nanti pelan-pelan jangan bingung. Oke, jadi itu adalah philosophy of law atau filsafat hukum dalam makna luas. Nah, coba dilanjut. Ya, setelah memahami atau mencoba memahami, dan setelah saya ajak saudara menelusuri uraian tentang disparitas dan paradigma sebelumnya, sekarang saya coba sampaikan apa sebenarnya pemahaman dari paradigma itu. Nah, paradigma, kalau kita mau dengan pemahaman dasar, paradigma itu adalah perkakas mental atau mental tool berupa kerangka pemikiran atau framework of thought di dalam mana kajian ontologis atau filsafati, epistemologis atau teoritis, metodologis atau ilmiah, dan metodis atau praktis diterapkan secara stratal, koneksional, sekuensial, dan integral sebagai sebuah worldview dalam rangka menjelaskan atau memahami dunia. Boleh membacanya realitas, relasi antara unsur-unsur berikut segala permasalahan dan pemecahannya. Sebagian term tetap dalam bahasa Inggrisnya untuk menjaga makna aslinya. Supaya tidak terjadi kerancuan maknawi, saya menuliskan dalam italic mirroring bahasa Inggrisnya, karena saya tidak ingin terjadi misunderstanding atau misleading di dalam memahami bagaimana mereka harus diterapkan secara stratal, connectional, sequential, dan integral. Atau kalau saya terjemahkan menjadi panjang begitu, tapi saya berharap saudara tahulah stratal itu seperti apa, strata connectional, sequential, dan integral. Jadi sedemikian rupa, paradigma itu adalah mental tool atau perkakas mental, yaitu berupa kerangka pemikiran. Dia kerangka pemikiran, bukan pemikiran itu sendiri. Jadi bedakan ya, kerangka pemikiran atau framework of thought, bukan thought itu sendiri. Thought yang justru akan diletakkan ke dalam kerangka pemikiran yang namanya paradigma itu. Tapi paradigma itu adalah kerangka pemikiran. Di dalam mana nanti kajian ontologis, yaitu filsafati, epistemologis, teoritis, metodologis, ilmiah, dan metodis atau praktis itu termasuk. Penerapannya secara strata, urut, begitu, koneksional, terhubung dalam hubungan yang pengikatan yang ketat, lalu kemudian ada sekuensial, berurutan, dan kemudian integral, komprehensif, sebagai sebuah worldview, atau katakanlah sebagai sebuah panduan yang akan membawa saudara untuk melihat dunia. Kalau saya katakan dunia, itu berikut seluruh isinya, termasuk di dalam memahami hukum yang adalah salah satu isi dunia. Dan itu dipakai untuk menjelaskan memahami dunia antara unsur-unsur berikut segala permasalahan dan pemecahannya. Itu. Saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah basic belief system. Sebuah sistem belief, keyakinan dasar. Oleh karena dia dasar, maka suka atau tidak, mau atau tidak, tahu atau tidak, jengkel atau senang, setiap manusia itu akan dipandu oleh yang namanya paradigma. Atau setiap manusia akan punya perkakas mental, dalam mana nanti dia akan dipandu atau akan bekerja dia sebagai worldview yang akan membawa dia mencoba memahami dunia. Saudara boleh mengatakan saya tidak suka paradigma, tapi yang belajar paradigma tahu kalau saudara melihat hukum seperti itu, saudara berada di paradigma itu. Saudara boleh mengatakan bahwa alah, sudahlah, nggak usah paradigma, ribet amat, yang penting lulus sarjana. Oke. Tetapi yang belajar paradigma tahu skripsi saudara dipandu dalam paradigma apa. Melalui buah pikiran yang tertuang dalam skripsi itu, orang segera bisa mendeteksi kalau dia melakukan penelitian dengan begini, metodologinya, kalau dia menggunakan teori-teori ini, maka sebenarnya dia berada di paradigma itu. Nanti saudara akan melihat pada bagaimana akuntabilitas ilmuwan itu terletak ketika dia dengan konsisten menggunakan paradigma itu dalam seluruh pikirannya.
bahkan dalam setiap patah katanya, tidak hanya pada karya ilmiah berupa skripsi, tesis, atau disertasi, tapi the way dia ngomong, the way dia melihat apa saja kalau dikatakan dunia, tidak hanya hukum. Bagaimana saudara berteman, bagaimana saudara mengelola pleats, bagaimana saudara mengelola bila terjadi semacam intrik di dalam pleats, the way Anda memutuskan, the way Anda menyelesaikan persoalan itu akan sangat dipengaruhi oleh paradigma yang dianut. Saudara Muhammad Pasha pasti punya paradigma tertentu. Lihat pada bagaimana dia menyelesaikan persoalan misalnya. Akan berbeda dengan mereka yang paradigmanya lain. Dan ini tidak usah pakai disenangi atau tidak disenangi, tahu atau tidak tahu. Tapi pada dasarnya begitulah. Anda hanya perlu belajar untuk kemudian merenung, lalu setelah membaca ini Anda akan bertanya, siapa saya selama ini? Ketika saya menyelesaikan persoalan cenderung begini, saya siapa? Atau paradigma saya apa? Saat hukum saya maknakan begini, sebetulnya saya berada di mana? Jadi nanti setelah ini, mungkin post-testnya adalah tebak-tebakan. Anda berada di paradigma mana selama ini? Sudah akan bisa dijawab oleh mahasiswa. Atau Anda nanti akan bermain-main sendiri melalui bercanda gitu, tapi serius nih, karena Anda akan sedang mencoba mencari who you are, where you are, and just the way you are. Begitu maksud saya ya. Oke, nanti bermain tebak-tebakan. Dilanjut. Nah, lanjutnya ini adalah gambaran waktu melalui rangkaian 4 pertanyaan sebelumnya, yaitu pertanyaan ontologis, epistemologis, metodologis, dan juga metoda, yang ekivalennya adalah dengan filsafat, teori, ilmu, dan praktek. Maka sebagaimana sudah saya uraikan sebelumnya, berpijak pada gagasan sekali lagi Lincoln, Linham, dan Guba, maka pada tahun bukunya di tahun 2011 kita akan sampai pada 5 worldview yang menjelaskan atau yang memahami dunia. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau ini ada 5 worldview, ada 5 paradigma, ada 5 cara memahami dunia, maka sebenarnya ini adalah pemahaman paradigma dalam arti yang luas. Karena kalau yang sempit, semua aliran adalah paradigma. Ini enggak. Saudara akan melihat ke arah yang horizontal, saudara melihat nama-nama paradigma itu, yaitu paradigma positivisme, paradigma post-positivisme, participatory, critical theory et al., dan konstruktivisme. Ke arah yang vertikal, ini adalah ranah. Ada ranah ontologi atau filsafat dalam anak sempit, ada ranah epistemologi atau ranah teori, ada ranah metodologi atau ilmu, dan ada ranah metoda atau praktek. Saya memberikan contoh satu saja, nanti saudara akan bisa membaca yang lain. Kalau misalnya kita berada di paradigma positivisme, maka saudara akan melihat ontologinya adalah realisme naif, epistemologinya adalah dualis objektivis, metodologinya adalah eksperimental manipulatif, metodanya adalah melalui verifikasi dan hipotesis. Nah, melalui peta ini atau melalui diagram ini, saudara akan sama sekali tidak akan tersesat. Tinggal saudara nanti merasa dipandu oleh paradigma apa dalam keyakinanmu melihat dunia. Atau di dalam nanti melakukan penelitian, saudara akan bisa membuat standpoint. Saya berada di paradigma positivisme. Dengan demikian, cobalah mencoba melihat realitas. Pada penelitian saudara adalah realisme naif. Atau ketika saudara melihat hukum sebagai realitas, saudara akan melihatnya secara realisme naif, dan itu berarti Anda berada di positivisme. Lalu diikuti tabel ini. Nah, ini adalah tinggal dipakai, tapi saudara akan bisa melihat masing-masing paradigma mempunyai masing-masing ontologi, epistemologi, metodologi, dan juga metodanya. Jadi nanti kalau saudara melakukan penulisan karya ilmiah dan saudara melakukan penelitian, tolong tidak dipukul rata ya dengan judul yang beda, ternyata metodologinya menjadi sama begitu. Nggak bisa, karena metodologi secara paradigmatik itu berbeda. Pelan-pelan saudara terapkan ini di dalam karya saudara nanti, misalnya apakah menulis artikel atau menulis tesis, bahkan ketika saudara memahami hukum. Paradigma bisa memandu, menuntun saudara untuk melihat realitas yang namanya hukum itu. Dan ini sangat ditentukan oleh ranah baik filsafat, teori, ilmiah maupun praktek. Nanti dibaca sendiri semuanya ya, gampang kok. Lalu dilanjut. Next. Nah, bila paradigma dipahami secara ringkas, apa adanya begitu,
melalui dikotomi objektif, subjektif, dan juga melalui karakteristik entitasnya, maka saudara akan melihat pada paradigma positivisme itu adalah menjelaskan dunia secara objektif. Lalu karakteristik entitasnya adalah yang ada itu seperti itu. Yang ada ya yang seperti Anda lihat, yang secara objektif dilihat. Itu. Ini paradigma positivisme. Kalau saudara melihat hukum ya seperti itu, seperti yang tertulis di dalam undang-undangnya, objektif, maka sebenarnya saudara berada di paradigma positivisme saat melihat realitas yang namanya hukum itu dalam posisi atau dalam dunianya yang objektif. Lagi dia adalah dengan entitas yang ya sudah yang seperti itu. Anda baca saja, itulah hukumnya. Begitu. Nah, selanjutnya demikian dalam post-positivisme, paradigma partisipatori, paradigma critical theory et al., paradigma konstruktivisme, dia akan menjelaskan dunia itu secara, kalau positivisme yang objektif, pada post-po objektif dengan sedikit subjektif. Lalu realitasnya atau karakteristik dari entitasnya menjadi apa yang ada itu apakah seperti itu? Bertanya. Kalau yang tadi positivisme yang ada ya seperti itu, objektif. Tapi kalau orang post-positivisme dipandu paradigma post-positivisme, dia akan mengatakan dengan sedikit pertanyaan atau sedikit keraguan begitu, apa yang ada seperti itu? Mengapa? Karena sudah masuk di dalamnya, ketika dia melihat dunia bukan lagi objektif, tapi ada sedikit subjektifnya. Tapi objektifnya lebih banyak, tapi sudah muncul ada sedikit subjektif. Karena itu dia menjadi ragu. Apa iya yang dilihat itu seperti itu? Gitu. Tapi kalau orang positifnya, ya yang dilihat ya itu, realitasnya objektif lah, hukum ya seperti yang Anda lihat itu, sudah jangan macam-macam, Anda baca undang-undang yang begitu, ya sudah itu hukum. Kalau yang orang pospo, apa iya seperti itu? Karena sudah muncul subjektivitasnya. Pada partisipatori juga semacam itu, tapi objektif subjektifnya 50-50. Pengaruh objektif dan subjektifnya itu 50-50. Karena itu pertanyaan atau karakteristik entitasnya menjadi yang ada itu seperti itu juga, seperti yang lain. Jadi, oh ya, orang subjektif mengatakan oh ya begitu. Karena orang oh ya orang lain lihat begitu, oh ya ya begitu. Nah, yaitu subjektif tapi juga objektif. Apa yang subjektifnya dia itu bergabung dengan objektifnya orang lain. Ini berparadigma partisipatori. Lalu kalau critical itu dia objektif tapi lebih kecil dibandingkan dengan subjektifnya. Dengan kata lain, menjelaskan atau dia akan memahami secara subjektif lebih banyak daripada objektifnya. Makanya kalau dia bicara realitas atau segala sesuatu termasuk hukum, dia akan mengatakan yang ada itu bukan. Orang Semarang bilang sing ono kuwi dudu. Ada, tapi bukan itu. Karena dia bicara tentang subjektivitasnya yang tinggi. Nanti saudara akan belajar lebih jauh pada bagaimana kritikal ini. Lalu konstruktivisme itu memahami dunia itu secara subjektif. Nah ini, dia bukan hanya subjektif, objektifnya dikit atau objektifnya 50 atau objektifnya lebih banyak, apalagi objektif, enggak. Dia menolak itu semua. Bagi mereka yang namanya dunia itu ya subjektif. Kalau dia ditanya tentang hukum, jawabannya ya subjektif dia. Gitu. Lalu karakteristik entitasnya menjadi yang ada itu tidak ada. Ini ekstrim. Jadi yang ada itu pikiran. Jadi itu tidak ada. Hukum ya ada dalam pikiran, tergantung pada bagaimana dia mikirnya. Tergantung pada masing-masing experience-nya, pendidikannya, pengetahuannya. Itu akan berbeda satu orang dengan yang lain. Karena itu sebetulnya realitas pada paradigma konstruktivisme itu menjadi relatif. Tergantung siapa yang ngomong, latar belakang pendidikannya, pengalamannya. Dengan demikian secara ekstrim bisa dikatakan bahwa realitas itu menjadi tidak ada. Karena yang ada itu pikiran. Tergantung pikirannya. Ini sangat subjektif. Saudara akan selalu bisa melihat, nanti membaca, dan mencoba melatih diri ketika membaca pendapat-pendapat hukum dari berbagai-bagai literatur atau berbagai-bagai buku. Tapi kira-kira secara ringkas pemahamannya seperti ini, dengan melihat seberapa dia atau dikotomi subjektif objektif dan juga melihat karakteristik dari entitasnya.
Oke, dilanjut. Nah, ini sudah saya kontekskan pada hukum, saudara tinggal membaca saja. Kalau paradigmanya positivisme, maka pemahaman hukumnya adalah melalui ontologi yang realisme naif. Jadi hukum merupakan realitas yang bukan hanya eksternal, mungkin objektif, juga real, bisa dipahami, dan hukum adalah keluaran dari generalisasi bebas konteks, bebas nilai. Lalu hukum itu mengikuti kaidah sebab akibat, dan hukum bersifat reduksionis, sekaligus juga deterministik. Bila nanti saudara membaca pendapat hukum, coba saudara deteksi. Kalau Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah harus dimurnikan dari anasir-anasir yang non-hukum, moral, politik, harus dilepaskan. Hans Kelsen meminta agar orang sama sekali melihat hukum bebas dari segala nilai yang ada. Karena itu Hans Kelsen bila diletakkan, dia berada di paradigma positivisme dalam ontologi realisme naif. Begitu cara membacanya. Kalau orang mengatakan hukum adalah sebuah peraturan yang kalau dilanggar ada sanksinya. Dia sedang meletakkan pikiran dengan menunjuk pada adanya sebab akibat. Oleh karena dilanggar, maka ada sanksi. Ini berpikir pada pola sebab akibat. Dia positivisme. Kalau dia mengatakan hukum itu adalah general, ada fiksi. Sekali hukum itu diundangkan dalam lembaran negara, maka seluruh warga negara Indonesia tidak terkecuali akan dikenai. Ini generalisasi. Bila pemikirannya seperti itu, dia positivisme. Tapi lain dengan misalnya, kalau kita membaca bahwa dalam konstruktivisme misalnya, hukum itu adalah realitas majemuk dan beragam yang terbangun berdasarkan pengalaman sosial individual, lokal, spesifik. Dia adalah konstruksi mental atau intelektual manusia, dan pengalaman, termasuk bentuk dan isi hukum, itu akan berpulang pada si manusia itu. Lalu pemahaman hukum dapat berubah menjadi lebih inform atau sophisticated. Hukum dengan demikian akan bersifat humanis. Nah, ini tadi saya bilang paradigma itu digunakan untuk memandu manusia di dalam melihat dunia. Tadi contohnya adalah dalam melihat hukum. Tapi Anda juga bisa melihat yang lain, misalnya pada bagaimana karakter manusia, atau bagaimana cara manusia itu, saya bilang cara, kalau cara berarti praktek, ketika dia menyelesaikan persoalan. Mahasiswa juga bisa akan melihat. Kalau misalnya mahasiswa menghadapi masalah, misalnya saja SPP naik, reaksi mahasiswa akan berbeda. Ada saja mahasiswa yang bereaksi marah. Kemarahan itu dia lampiaskan dengan mengatakan, oke, ini pasti ada sesuatu di balik kenaikan SPP ini. Yuk kita demo. Misalnya, kita demo, kita datang ke rektorat, kita demo, kita protes. Semacam itu. Lalu dia mengagitasi, memprovokasi para mahasiswa untuk ikut bergabung dalam demo itu. Ini kelompok mahasiswa satu. Tapi yang lain mungkin akan berpikir, oke lah, kita tidak setuju SPP ini dinaikkan. Namun, mari, kita tidak usah demo, tapi kita kirim delegasi. 10-15 mahasiswa untuk minta waktu menghadap rektor dan berbicara dalam satu meja, berdialog dengan rektor, mendiskusikan mengapa ini mesti naik. Bahasa dia adalah mengajak dialog. Yang ini mengajak demo. Kalau saudara perhatikan dan belajar paradigma dengan baik, mereka kelompok dua ini dipengaruhi atau dipandu oleh keyakinan paradigma masing-masing. Yang pertama tadi, karena dia dengan ekspresi aksi nyata, dia dipandu oleh paradigma kritikal. Yang memang ketika melihat realitas, itu adalah realitas yang begitu rupa, adalah realitas virtual. Yang karena perjalanan panjang terkristal, dengan banyak faktor, menjadi diyakini seolah-olah benar. Padahal yang ada itu sebenarnya bukan itu. Kalau dia bisa mengatakan hukum itu terlalu syarat dengan hidden agenda, dengan politik tersembunyi, ini kritikal. Karena dalam pikirannya dia realitas yang namanya hukum itu lalu realitas yang virtual. Menjadi seperti itu karena pengaruh faktor terkristal dalam perjalanannya lalu dianggap benar. Padahal bukan itu. Tapi seorang konstruktivis tadi, yang mahasiswa yang kedua yang menanya dialog, dia orang yang mendahulukan pada bagaimana
orang itu memang bisa berpikir berbeda. Ada pluralisme di dalam berpikir, karena itu ada relativisme di situ. Rektor berpikir lain, mahasiswa berpikir lain. Untuk bisa mengerti, mereka mengajak dialog caranya. Inilah paradigma yang mengusung demokrasi cukup tinggi. Lalu humanis di situ kan dia mengedepankan dialog ketimbang mengedepankan reaksi demo. Tetapi masing-masing paradigma membawa nature-nya sendiri-sendiri. Tidak dikatakan kritikal kalau dia tidak bereaksi demo. Itu nature-nya memang begitu. Tidak dikatakan konstruktivisme kalau dia tidak punya nature atau naluri untuk selalu berdialog dan menganggap realitas ini relatif sehingga orang bisa berpikir berbeda. Tergantung pada pengalamannya. Untuk bisa mendekatkan, saya tidak bisa menyamakan, untuk bisa mendekatkan pikiran yang beda itu, mereka mengambil cara dialog. Ini demokratis, ini humanis, ini spesifik, ini lokal. Nah, karena itulah ini belajar paradigma pelan-pelan, nanti sudah. Kalau yang positivisme akan nggak bisa nih, harus begini. Kalau sudah harus pokoknya, nah itu positivisme. Nah, kalau nggak gini nggak bisa, harus begini. Karena dia bicara tentang realitas itu ya, apa yang ada secara naif, apa yang bisa dilihat banyak orang itu. Nah, ini adalah paparan saya tentang bagaimana paradigma itu akan digunakan di dalam konteks hukum, dan saudara nanti bisa pelan-pelan membaca. Tentu tidak harus paham sekarang, tetapi pelan-pelan saudara akan bisa merenungi, dan harapan saya adalah saudara-saudara akan bisa menggunakan paradigma itu dalam melihat segala persoalan, termasuk dalam hal ini hukum. Nah, saya berharap saudara juga segera merenungi, nanti bisa berlatih dengan melihat atau membaca atau mendengar pendapat-pendapat hukum dari banyak tokoh yang ada di dalam buku-buku maupun di dalam TV atau pernyataan-pernyataan para ahli hukum, dan saudara segera akan bisa mengerti mengapa ada 5, katakanlah contohnya ada 5 ahli hukum ketika bicara pada persoalan yang sama, mereka punya pendapat yang berbeda. Lalu orang bicara gimana nih? Orang ahli hukumnya saja pendapatnya beda-beda. Yang tidak tahu hukum makin bingung dong. Memang begitu, karena mereka dipandu oleh paradigma masing-masing. Sehingga saudara tidak perlu risau. Saudara tahu betul. Dengan mendeteksi pernyataannya, saudara sudah tahu dia berada di paradigma ini, yang itu di situ, yang itu di situ. Karenanya pada kasus yang sama, hakim pun bisa memutus dengan putusan yang berbeda. Karena paradigma yang dipandu atau yang dianut oleh hakim yang memandu untuk menyelesaikan persoalan itu berbeda. Karena itu kasusnya boleh sama, tapi putusan bisa beda. Karena paradigmanya beda atau sebaliknya. Tetapi persoalannya adalah pertama-tama yang harus diyakini adalah setiap orang mempunyai belief atau basic belief system, dan itu adalah paradigma itu sendiri, dan ini akan memandu setiap langkahnya, setiap patah katanya, setiap ucapan dan pikirannya. Lalu persoalan baru akan mengikuti paradigmanya, sehingga konsepnya bukan paradigma mengikuti problemnya. Dengan demikian kalau ada problem A, paradigmanya A, problem B, paradigmanya B, bukan begitu. Tapi problem mengikuti paradigmanya. Sekali ada berkeyakinan pada paradigma A, seluruh dunia atau persoalan di dunia atau seluruh hal yang ada di realitas di dunia akan saudara lihat dengan paradigma keyakinanmu, dan itu adalah A. Ulang ya, tapi kalau lagi belajar sana kemari juga tidak apa-apalah. Tetapi saya berharap pada waktunya saudara akan meyakini bahwa ya, the problem followed the paradigm, bukan dibalik. Bukan the paradigm followed the problem, tapi dibalik. Any problem followed the paradigm yang diyakini oleh seseorang itu. Lakukan itu secara konsisten, karena konsistensi itulah akuntabilitas dari seorang ilmuwan. Ketika saudara menuliskan skripsi, Anda konsisten, bisa dicek melalui paradigmanya, maka saudara akan menjadi sarjana yang accountable. Akuntabilitas para ilmuwan, termasuk sarjana dalam hal ini, itu tergantung pada seberapa dia konsisten ketika dia menerapkan paradigma di dalam seluruh buah pikirannya, actionnya, atau kata-katanya, atau tulisan-tulisannya. Itu. Nah, yang terakhir ini adalah paparan. Nanti dibaca ya pelan-pelan. Kalau Anda misalnya konsentrasinya pada filsafat hukum, nah ini saya juga bisa memberi tips. Ini kan paradigma ya. Kalau tadi saya katakan paradigma itu adalah philosophy of law dalam makna luas, filsafat makna luas, itu mencakup filsafat hukum makna sempit, dan itu identik dengan ontologi. Dengan teori itu identik dengan epistemologi atau ekivalen, dengan metodologi itu ekivalen dengan
ilmu. Nah, saudara akan bisa melihat kalau nanti tajuk mata kuliahnya adalah filsafat hukum, dengan demikian saudara akan belajar filsafat dalam makna sempit, dan itu adalah ontologi. Dengan demikian saudara akan mempelajari ontologi atau hakikat dari realitas yang namanya hukum. Kita hentikan di situ, tapi pada saat saudara sampai pada bagaimana membahas teori, misalnya di S2, saudara sudah akan mulai masuk ke dalam epistemologi. Tetapi pagi-pagi, in the very early stage, dalam S1 ini, saya berharap mahasiswa memahami bahwa ketika Anda belajar filsafat hukum, itu adalah filsafat dalam makna sempit, dalam bingkai filsafat makna luas, bersama-sama dengan teori, ilmu, dan juga praktek. Dalam bahasa paradigma, dalam ontologi, epistemologi, metodologi, dan metodenya. Nah itu, kalau misalnya diandaikan, kalau ada persoalan, Anda bisa, tidak perlu jauh-jauh, karena paradigma itu mencakup semuanya. Anda menyelesaikan secara filsafati, teoritis, ilmiah, atau praktis. Itu tersaji dalam yang namanya paradigma itu, melalui bahasanya dia, ontologi, epistemologi, metodologi, dan metode. Tidak akan ada yang miss. Tabel ini segera bisa digunakan dan Anda segera dipandu. Ya toh? Thanks student, karena sudah menyediakan tabel ini untuk kita sampaikan, sehingga Anda akan bisa segera melihat bagaimana panduan untuk menyelesaikan persoalan secara praktek. Anda akan melihat pada metodologinya. Atau secara hakikat. Persoalan hukum mau ditelaah secara hakikat, itu berarti filsafat, karena filsafat itu mempertanyakan hakikat hukum, berarti di level ontologi. Dan seterusnya. Tapi pagi-pagi saya berharap saudara sudah bisa mengenali bahwa ontologi, epistemologi, metodologi adalah paradigma. Tentu saudara tidak harus belajar semuanya di level S1 ini, tetapi perkenalan ini menjadi penting, manakala saudara nanti studi lanjut di S2 atau S3, saudara tidak akan pernah asing lagi dengan bahasa epistemologi atau metodologi, atau ketika saudara harus menunjukkan bagaimana posisi peneliti dengan yang diteliti. Saudara akan kembali kepada tabel ini dan saudara akan melihat pada paradigma positivisme, posisi peneliti yang diteliti adalah dualis objektivis. Mengapa? Karena dia harus detach, supaya tidak terjadi bias dari si peneliti. Kenapa tidak boleh bias? Karena ontologinya objektif. Kalau sampai ada bias, subjektif peneliti masuk. Dan ini tidak boleh terjadi dalam paradigma positivisme. Sebaliknya dalam konstruktivisme, saudara justru akan melakukan epistemologinya adalah transaksional subjektivis. Pada posisi peneliti dan diteliti yang transaksional subjektivis, maka peneliti bermain sangat kuat keterlibatannya. Dengan demikian, temuan itu adalah fusi di antara apa yang disampaikan peneliti dan yang diteliti. Lalu kemudian ini semata-mata demi karena ontologinya adalah subjektif. Sampai di sini saudara akan belajar bahwa makin subjektif, makin oke kalau itu paradigmanya konstruktivisme, tapi makin objektif, makin oke kalau itu di positivisme. Tidak semuanya harus objektif. Ada masa itu subjektif, tidak apa-apa. Berarti paradigma yang nggak bisa dong, kamu harus objektif. Ya ini yang ngajaknya berarti positivisme, karena semua didorong-dorong supaya objektif. Bisa saja, oh enggak, menurut saya itu begini. Nah itu dia dipandu oleh subjektivitasnya. Boleh dong. Gitu kan, jadi Anda pelan-pelan, mudah-mudahan ini juga bisa memandu saudara bergaul supaya tidak terjadi debat yang kusir, karena saudara akan segera tahu, karena bicara paradigma tidak bicara tentang yang ini lebih benar dari yang lain, atau yang ini lebih bagus dari yang lain, tapi persoalan ini adalah keyakinan. Kamu di situ, saya di sini. Paradigmamu itu, paradigmaku di sini. Oke, kita hanya berbeda keyakinan, kita berbeda paradigma. That's all. Tidak usah berkelahi. Karena Anda tahu, ini kalau saudara belajar dengan baik, saudara sedikit bisa reda, karena saudara tahu bahwa dia dipandu oleh paradigmanya masing-masing. Nah, untuk paparan yang terakhir, itu saudara juga bisa membacanya sendiri. Coba di next. Saya mencoba untuk memberikan panduan kepada saudara. Kalau misalnya paradigmanya positivisme, maka alirannya dalam filsafat hukum dikatakan yang tergabung dalam paradigma positivisme adalah aliran legal philosophy, legal theology, natural law, atau legal positivism, atau legal realism, behavioralism, legal structuralism, functionalism, legal structural functionalism. Itu jatuh di paradigma positivisme. Aliran-aliran itu. Lalu bagaimana pemahaman hukumnya? Saudara bisa melihat di yang kanan. Saya sengaja meninggalkan di dalam bahasa Inggrisnya karena ini sekali lagi untuk menghilangkan kerancuan maknawi. Jadi kalau saudara berpendapat bahwa hukum adalah sebagaimana
yang ada di dalam moral atau dalam precept ide, law as what ought to be in moral or idea precept, sebenarnya Anda berada di paradigma positivisme dalam aliran mungkin legal philosophy. Tapi ini yang dikenali sebagai jus constituendum. Ya toh? Lalu kalau Anda berada di legal positivism dengan memahamkan law as what it is written in the book, apa yang tertulis di dalam buku, Anda sudah jatuh di bawah positivisme, tapi alirannya berbeda. Bukan lagi legal philosophy atau theology atau natural law, tetapi Anda berada di legal positivism. Lihat, melalui telah paradigmatik, semuanya bisa ditelah dengan sangat clear, dengan sangat jelas, dan terjadi pemilihan yang sangat baik, sehingga dia tidak tergabung-gabung dengan suka-suka begitu. Anda akan segera melihat bagaimana konsepnya, pemahaman hukumnya, dan alirannya berikut paradigmanya. Lalu ini tentu saja karena tadi ontologinya yang epistemologinya yang berbeda tadi. Lewat tabel itu Anda akan bisa melihat ini. Lalu yang legal positivisme juga seperti itu. Kalau Anda bicara sociology of law, aliran sociology of law itu jatuh di paradigma positivisme. Ontologinya dilihat di tabel yang tadi, ya kan? Kemudian konsepnya adalah law as regularities. Masih pada pemahaman hukum yang sebelah kanan, saudara bisa melihat dengan lebih baik. Jadi ada law as a tool of social engine misalnya, atau law as a tool of social balancing between public good and private right misalnya. Itu bisa saudara lihat dengan baik, dan terus seperti itu sampai ke paradigma konstruktivisme. Dilanjut. Nah, Anda akan melihat konsepnya dengan baik. Misalnya saja kalau Anda bicara tentang konstruktivisme dalam aliran misalnya legal konstruktivisme, Anda akan melihat bahwa hukum itu dimaknai sebagai pertama-tama as relative and contextual consensus. Sebagai hukum konsensus, sebagai hukum sebagai kesepakatan yang relatif dan kontekstual, baik tertulis maupun tidak. Dengan demikian, dalam paradigma konstruktivisme, hukum konsensus saja itu sudah ada hukum. Apakah itu tertulis atau tidak, tapi sekali ada dua parti berkonsensus, maka itu sudah ada hukum. Karena konsensus mengikat secara relatif di antara mereka. Itu tidak sama dengan yang positivisme tadi, yang harus menuntut adanya undang-undang yang tertulis untuk adanya hukum. Tapi seorang konstruktivis mencukupkan konsensus, sudah cukup ada hukum yang mengikat relatif di antara mereka. Nah, baik, saya tidak akan berpanjang lebar, nanti saudara makin bingung. Saya tidak ingin saudara jengkel kepada saya, begitu. Karena mudah-mudahan saudara bisa memahami pelan-pelan, tetapi apa yang saya sampaikan ini adalah kira-kira the basic introduction to law, to the philosophy of law, tapi telahannya paradigmatik. Kan? Nah, kita menggunakan paradigma sebagai basic belief system untuk mengkaji bagaimana sebenarnya kita memahami hukum yang ada ini. Baik, saya cukupkan sampai di situ. Saya kembalikan kepada moderator. Kita bisa berdiskusi kalau ada pertanyaan yang mudah-mudahan saudara tidak bingung. Dan kalau bingung, saya ingin saudara membaca lagi, dan membacanya lagi. Boleh berkali-kali kok, ya kan? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.